Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmalisa Aulia Fatarani, NPM 140610190035, mahasiswa Statistika Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Padjadjaran. Di sini saya akan mempresentasikan proses analisis dan simulasi antrian dengan menggunakan software Arena. Presentasi kali ini akan dibagi menjadi 4 pokok bahasan, dengan bahasan pertama mengenai penjelasan singkat teori antrian, lalu bahasan kedua mengenai overview singkat software Arena seperti proses pengunduhan dan instalasi software, bagian-bagian Windows pada software, serta fitur-fitur yang terdapat pada software. Kemudian bahasan ketiga itu mengenai proses analisis dan simulasi antrian dengan menggunakan software Arena berdasarkan data antrian SPBU yang berlokasi di Batam. Selanjutnya akan ditutup dengan kesimpulan analisis serta kelebihan dan kekurangan yang dirasakan selama melakukan suatu proses analisis dan simulasi antrian dengan menggunakan software Arena. Secara umum, teori antrian merupakan studi matematis mengenai antrian atau waiting lines yang di dalamnya disediakan beberapa alternatif model matematika yang dapat digunakan untuk menentukan beberapa karakteristik dan optimasi dalam pengambilan keputusan suatu sistem antrian. Berikut merupakan gambaran proses antrian pada suatu sistem antrian. Pada gambar terlihat suatu proses yang berhubungan dengan kedatangan pelanggan ke suatu sistem antrian. Sistem antrian merupakan proses in-out dengan suatu populasi yang terdiri atas para pelanggan yang sedang menunggu pelayanan atau yang sedang dilayani. Proses in terjadi jika seorang pelanggan memasuki fasilitas pelayanan, sedangkan proses out itu terjadi jika pelanggan meninggalkan fasilitas pelayanan. Software antrian yang digunakan kali ini adalah software Arena, yang mana software Arena merupakan satu dari sekian software yang menyediakan fitur simulasi kepada pengguna dengan mengkombinasikan kegunaan simulator tingkat tinggi dengan fleksibilitas dari bahasa simulasi Siman, serta dapat pula menambahkan logika menggunakan bahasa pemrograman umum seperti VBA, C, dan C++. Software Arena menyediakan versi tidak berbayar, yaitu student version tanpa batas waktu untuk memberikan kemudahan bagi para pelajar dalam mempelajari ilmu-ilmu antrian. Tetapi pada student version ini terdapat beberapa fitur yang tidak dapat diakses. Pengunduhan software Arena dapat dilakukan pada website resmi Rockwell Automation yang dapat diakses pada tautan berikut dengan tampilan awal website sebagai berikut. Langkah pertama yang perlu dilakukan untuk mengunduh software Arena adalah dengan membuka search engine seperti Google Chrome, Mozilla Firefox, atau Microsoft Edge. Pada presentasi kali ini, search engine yang akan digunakan adalah Google Chrome, yang mana setelah Google Chrome ini berhasil dibuka, maka langkah selanjutnya yang perlu dilakukan adalah mengakses website Rockwell Automation dengan mengetikkan tautan yang terdapat pada slide sebelumnya. Nah, lalu setelah website berhasil dibuka, maka langkah terakhir yang perlu dilakukan itu adalah melengkapi data diri kita di tahap register ini agar dapat mengunduh software, yang mana untuk data diri yang perlu dilengkapi itu seperti nama, asal instansi, email, nomor handphone, job type yang bisa diisi dengan student, lalu country yang bisa diisi dengan Indonesia. Setelah seluruh data diri ini diisi, maka software Arena pun dapat diunduh pada perangkat masing-masing pengguna. Lalu setelah software Arena berhasil diunduh, maka langkah selanjutnya yang perlu user lakukan adalah melakukan instalasi terhadap software Arena. Untuk tahapan instalasinya itu, kita dapat membuka folder Arena, lalu membuka folder media image, lalu kita open autoplay application Arena. Nah, di sini kita cukup allow saja application-nya untuk terbuka di device kita.
Lalu setelah terbuka, maka akan ada beberapa pilihan, tetapi karena di sini tujuan kita adalah untuk melakukan instalasi terhadap software, maka kita cukup klik install Arena 64-bit saja. Tapi karena device ini sudah melakukan instalasi sebelumnya, maka akan muncul tab peringatan untuk menguninstall terlebih dahulu software Arena sebelum melakukan instalasi kembali terhadap software Arena. Nah, untuk device yang belum melakukan instalasi pada software Arena, maka tahapan ini bisa langsung dilanjut saja sampai proses instalasi selesai. Lalu setelah proses instalasi selesai, maka tampilan awal software Arena adalah sebagai berikut. Berikut merupakan gambaran letak dari setiap bagian Windows pada software Arena. Yang pertama, itu terdapat bagian menu bar, yang mana pada menu bar ini terdapat beberapa menu yang dapat memberikan kemudahan bagi user dalam melakukan suatu simulasi. Contohnya, pada menu bar ini terdapat menu tools yang di dalamnya itu terdapat fitur input analyzer yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna jika ingin mengetahui jenis distribusi dari data yang akan digunakan. Lalu selanjutnya itu terdapat toolbar, yang mana pada toolbars ini di dalamnya itu terdapat alat-alat atau tools yang memberikan kemudahan pada saat melakukan simulasi atau pada saat pembentukan model simulasi. Salah satu contohnya itu terdapat icon Go atau terdapat tools Go, yang mana tools Go ini memberikan kemudahan bagi para pengguna jika ingin memulai suatu simulasi antrian. Lalu selanjutnya itu terdapat project bar, yang mana pada project bar ini merupakan area yang digunakan untuk melakukan pemilihan modul ketika membangun suatu model simulasi antrian. Lalu selanjutnya terdapat model Windows. Model Windows ini merupakan area yang digunakan untuk membangun suatu model simulasi dalam bentuk flowchart. Lalu selanjutnya terdapat status bar, yang mana status bar ini merupakan area yang digunakan untuk menampilkan spreadsheet data. Selanjutnya, fitur-fitur yang dapat diakses pada software Arena Student Version adalah fitur Input Analyzer, yang mana pada Input Analyzer ini berfungsi untuk menentukan fungsi distribusi probabilitas dari data yang diinputkan, serta dapat membandingkan fungsi distribusi untuk menampilkan efek perubahan parameter dari distribusi yang sama. Penentuan fungsi distribusi pada tool Input Analyzer dapat menggunakan fitur Fitting Distribution, untuk mencari bentuk distribusi yang sesuai dengan data. Format data yang dapat dibaca oleh software Arena adalah format DST atau TXT, maka untuk mendapatkan format tersebut, data harus disimpan melalui perangkat Notepad. Lalu selanjutnya adalah fitur modul. Terdapat 3 jenis modul yang digunakan pada proses pembuatan model dalam software Arena. Di antaranya adalah Basic Process Panel, Advanced Process Panel, dan Advanced Transfer Panel. Berikut merupakan beberapa modul basic proses panel yang umum digunakan pada saat pembentukan simulasi model antrian. Salah satu contohnya itu adalah modul create, yang mana modul create ini merupakan titik awal proses simulasi model antrian. Lalu selanjutnya itu terdapat modul dispose, yang mana modul dispose ini merupakan titik akhir suatu proses simulasi model antrian, serta terdapat beberapa modul lainnya yang umum digunakan pada saat pembentukan model simulasi antrian. Lalu selanjutnya merupakan beberapa modul Advanced Process Panel yang terbagi menjadi 2, yaitu General Flowchart Module dan Data Module. Modul yang terdapat pada Advanced Process Panel ini memiliki fungsi dan aplikasi proses yang lebih bervariasi jika dibandingkan dengan modul yang terdapat pada Basic Process Panel. Lalu selanjutnya merupakan beberapa modul yang terdapat pada Advanced Transfer Panel. Modul-modul yang terdapat pada Advanced Transfer Panel ini terbagi menjadi 4, yaitu General Flowchart Module, Conveyor Flowchart Module, Transporter Flowchart Module, dan Data Module. Pada pembuatan model simulasi, Advanced Transfer Panel ini umumnya tidak digunakan.
Lalu selanjutnya pada presentasi kali ini, kita akan melakukan suatu analisis dan simulasi antrian dengan menggunakan data sekunder yang merupakan data real hasil pengamatan pada SPBU yang berlokasi di Batam. Pengamatan difokuskan pada kendaraan roda 2 yang akan melakukan pengisian bahan bakar premium dan Pertalite, yang mana pengamatan ini dilakukan pada tanggal 29 Maret 2020 hingga tanggal 8 April 2020. Dengan durasi waktu pengamatan selama 2 jam dimulai dari pukul 16.40 waktu Indonesia Barat sampai pukul 18.40 waktu Indonesia Barat. Dalam proses pelayanannya, SPBU menggunakan model Multiple Channel Query System, yang artinya terdapat lebih dari satu jalur fasilitas dan hanya satu tahapan yang perlu dilalui oleh pelanggan untuk menyelesaikan suatu proses layanan. Disiplin pelayanan yang diterapkan oleh SPBU itu umumnya first come, first serve, atau FCFS, yang artinya pelanggan yang pertama datang itu akan pertama dilayani. Untuk tujuan pengamatannya sendiri ini adalah untuk meminimumkan antrian pada sistem layanan dengan membentuk suatu rancangan alternatif perbaikan pada sistem. Terdapat 4 tahapan analisis, yang mana untuk tahapan pertama itu dilakukan proses penginputan data, lalu pada tahapan kedua menentukan jenis distribusi data dengan tools input analyzer, lalu tahapan ketiga membentuk suatu simulasi model antrian, dan tahapan terakhir yaitu tahapan 4 membentuk suatu rancangan alternatif pada model antrian. Simulasi antrian pertama yang akan kita bentuk adalah simulasi antrian pada stasiun bahan bakar premium. Nah, sebelum kita masuk ke dalam simulasi modelnya, langkah awal yang harus kita lakukan itu adalah mengetahui jenis distribusi yang digunakan pada data. Yang mana untuk mengetahui jenis distribusinya itu kita bisa klik input analyzer pada menu tools, lalu di input analyzer ini kita bisa klik icon new, lalu kita klik icon use existing data file. Tetapi sebelumnya harus diingat bahwa format data yang dapat dibaca oleh software Arena itu hanya format DST atau TXT. Nah, untuk mendapatkan format tersebut, data yang sebelumnya sudah kita rekap di Microsoft Excel, itu harus kita simpan dalam Notepad sebagai berikut. Berikut merupakan contoh data yang sudah disimpan dalam bentuk Notepad. Ini adalah data waktu antar kedatangan pada stasiun bahan bakar premium, dan berikut merupakan data waktu proses pelayanan pada stasiun bahan bakar premium. Nah, jadi di setiap kolom yang sudah kita rekap sebelumnya di Microsoft Excel itu harus kita simpan masing-masing di Notepad seperti ini. Lalu setelah kita simpan datanya di Notepad, itu kita bisa buka datanya dengan mengklik icon Use Existing Data File, lalu kita pilih data yang akan kita cari tahu jenis distribusinya. Yang pertama itu adalah data waktu antar kedatangan pada stasiun bahan bakar premium. Lalu kita klik Fit All untuk menyesuaikan kira-kira distribusi yang sesuai untuk data itu apa. Dan terlihat bahwa data waktu antar kedatangan pada stasiun bahan bakar premium itu mengikuti distribusi Weibull dengan expression-nya sebagai berikut. Selain jenis distribusi dan expression, pada input analyzer ini juga menghasilkan summary lainnya seperti chi-square test, Kolmogorov-Smirnov test, data summary, dan histogram summary. Tetapi pada analisis dan simulasi kali ini, yang dibutuhkan itu hanya jenis distribusi data yang digunakan dan expression dari data yang digunakan. Lalu selanjutnya, setelah kita mengetahui jenis distribusi data pada data waktu antar kedatangan pada stasiun bahan bakar premium, selanjutnya kita ingin mengetahui jenis distribusi data waktu proses pelayanan pada stasiun bahan bakar premium. Kita klik datanya, yaitu data waktu proses pelayanan. Kita sesuaikan juga fit all untuk mengetahui distribusi yang sesuainya, dan terlihat bahwa data waktu proses pelayanan pada stasiun bahan bakar premium ini mengikuti distribusi Weibull dengan expression-nya sebagai berikut. Nah, setelah kita mengetahui expression dan jenis distribusi dari setiap datanya, langkah selanjutnya itu kita bisa masuk ke dalam simulasi model, yang mana karena model antrian pada SPBU ini mengikuti
model multiple channel query system, maka proses yang digunakan itu hanya sebanyak 3, yaitu proses kedatangan pelanggan yang digambarkan dengan modul create, yang mana pada modul create ini ada beberapa hal yang harus disesuaikan dengan data, yaitu tipe dan expression-nya. Dan untuk tipenya itu bisa kita ubah menjadi expression, dan expression-nya itu bisa kita ambil dari hasil input analyzer pada data waktu antar kedatangan stasiun bahan bakar premium. Kita bisa ambil dari sini untuk modul create. Lalu setelah kita ubah expression dan tipenya, maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pelayanan pelanggan pada stasiun bahan bakar premium yang digambarkan dengan modul proses. Lalu, pada modul proses ini juga terdapat beberapa hal yang harus disesuaikan, yaitu action-nya diubah menjadi say, delay, release, dan research-nya. Research ini merupakan perumpamaan karyawan yang bekerja di setiap stasiun. Nah, untuk research atau karyawan yang bekerja untuk setiap stasiunnya itu kita umpamakan hanya 1 karyawan saja. Dengan expression yang digunakan untuk modul proses ini, kita ambil dari hasil input analyzer pada data waktu proses pelayanan. Kita ambil dari sini, lalu kita klik OK, dan bisa kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses penyelesaian pelayanan pelanggan yang digambarkan dengan modul dispose. Pada modul dispose ini tidak perlu ada yang harus disesuaikan. Lalu setelah kita selesai membentuk simulasi modelnya, kita harus set up run-nya terlebih dahulu. Yang mana yang perlu kita set up itu number of replication-nya. Di sini kita hanya akan melakukan replikasi sebanyak 1 kali, dan replication length-nya itu kita ubah menjadi 2 yang menggambarkan lama waktu pengamatan. Dan berdasarkan deskripsi data terlihat bahwa lama waktu pengamatan itu selama 2 jam dari pukul 16.40 waktu Indonesia Barat sampai 18.40 waktu Indonesia Barat. Oleh karena itu di sini replication length-nya kita ubah menjadi 2 jam. Dan base time units-nya juga kita ubah menjadi hour. Lalu setelah kita sesuaikan setup dan simulasi modelnya, selanjutnya itu bisa kita run. Kita bisa run simulasi modelnya dengan klik icon ini. Lalu terlihat bahwa berikut merupakan simulasi kendaraan atau pelanggan yang masuk ke dalam sistem pelayanan di stasiun bahan bakar premium. Bisa kita percepat saja agar bisa langsung diperoleh hasilnya. Lalu setelah proses simulasinya selesai, akan muncul tab sebagai berikut, yaitu di simulation has run to completion. Lalu bisa kita klik yes. Lalu kita bisa peroleh hasilnya dalam bentuk report sebagai berikut, dan terlihat bahwa rata-rata jumlah kendaraan yang masuk ke dalam proses pelayanan di stasiun bahan bakar premium itu sebanyak 103 kendaraan, dengan rata-rata waktu proses pelayanannya itu selama 0,0087 detik, dengan rata-rata waktu pelayanan maksimumnya itu 0,026 detik, dengan minimumnya 0,003 detik. Selain rata-rata waktu proses pelayanan, juga kita peroleh rata-rata waktu tunggu kendaraan atau pelanggan untuk masuk ke dalam sistem pelayanan, yang mana rata-rata waktu tunggunya itu selama 0,002 detik, dengan maksimumnya 0,02 detik, dan minimumnya 0 detik, atau tidak perlu menunggu, atau langsung masuk ke dalam sistem pelayanan. Lalu selain itu juga diperoleh number waiting, atau jumlah pelanggan yang menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan. Di sini rata-rata jumlah pelanggan itu sebesar atau sebanyak 0,1115, dan maksimumnya itu atau maksimum jumlah pelanggan maksimum yang menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan itu sebanyak 3 pelanggan, dan minimumnya sebanyak 0 pelanggan atau tidak ada pelanggan yang menunggu. Lalu diperoleh juga tingkat utilitas atau tingkat kesibukan dari research atau karyawan yang melayani pelanggan di stasiun pengisian bahan bakar premium, dan terlihat bahwa rata-rata atau tingkat utilitas kesibukan atau tingkat kesibukan di stasiun pengisian bahan bakar premium ini sebesar 33,9%. Terlihat bahwa sebenarnya di
Stasiun bahan bakar premium ini tidak terlalu sibuk atau tingkat utilitasnya itu tidak terlalu tinggi. Tetapi untuk memastikan apakah tingkat utilitas ini sudah optimum atau belum, akan kita bentuk suatu simulasi alternatif atau pada simulasi perbaikan simulasi perbaikan. Nah, untuk simulasi alternatifnya itu, untuk simulasi alternatifnya itu kita bisa klik ini, kita bisa lihat bahwa pada simulasi alternatif ini terdapat penambahan server atau terdapat penambahan jumlah POM stasiun yang semula itu hanya sebanyak satu stasiun saja. Di sini kita tambahkan menjadi 2 stasiun dengan jumlah karyawan atau research yang bekerja untuk setiap stasiunnya itu yang semula hanya satu, itu kita tambahkan menjadi 2, itu premium 1 dan premium 2. Dan expression-nya itu kita ambil dari hasil input analyzer pada data waktu proses pelayanan. Dan untuk stasiun 2 juga kita lakukan hal yang sama, yaitu kita menambahkan research-nya yang semula 1 menjadi 2, dan di sini expression-nya juga kita ambil dari hasil input analyzer pada data waktu proses pelayanan. Lalu di sini juga terlihat bahwa kita menambahkan modul baru, yaitu modul decide, yang mana pada modul decide ini perlu kita gunakan untuk membagi pelanggan yang masuk ke dalam setiap modul prosesnya atau pelanggan yang akan masuk ke dalam sistem pelayanan. Pada modul decide ini, kita menggunakan tipe two-way by chance dengan persentase kendaraan atau pelanggan yang akan masuk ke dalam sistem pelayanan itu sebesar 50% untuk setiap stasiunnya. Kenapa kita menggunakan tipe two-way by change? Itu karena di sini hanya terdapat dua modul proses saja atau 2 stasiun saja, yaitu stasiun 1 dan stasiun 2. Maka kita pilih tipenya itu two-way by change. Lalu setelah kita tambahkan modul decide, kita juga harus perhatikan bahwa di modul create-nya ini kita harus sesuaikan juga tipe dan expression-nya. Untuk expression-nya itu masih sama seperti simulasi awal, yaitu kita ambil dari hasil input analyzer pada data waktu antar kedatangan. Setelah kita selesai menentukan atau menyesuaikan simulasi modelnya, mulai dari modul create, modul decide, modul process, dan di sini juga terlihat bahwa terdapat modul dispose untuk setiap proses. Untuk setiap stasiun itu terdapat satu modul dispose untuk mengakhiri suatu sistem simulasi. Selanjutnya itu kita bisa setup dulu run-nya, dan terlihat bahwa number of replication itu kita gunakan sebanyak 1 saja dengan replication length atau lama waktu pengamatan itu selama 2 jam. Setelah kita sesuaikan number of replication dan replication length-nya, selanjutnya itu kita bisa run simulasinya dengan klik icon berikut, dan terlihat bahwa pelanggan atau kendaraan pada stasiun pengisian bahan bakar premium ini terbagi menjadi 2, yaitu ada yang masuk ke dalam stasiun 1 dan ada yang masuk ke dalam stasiun 2, disesuaikan dengan tingkat kesibukan dari setiap stasiunnya. Lalu bisa kita percepat saja agar bisa langsung diperoleh hasilnya. Klik yes, dan terlihat bahwa jumlah kendaraan yang masuk ke dalam stasiun pengisian bahan bakar premium itu sebanyak 94 kendaraan atau 94 pelanggan dengan rata-rata waktu proses pelayanan itu selama 0,006 detik, dengan rata-rata waktu proses pelayanan maksimumnya itu 0,015 detik dan minimumnya 0,003 detik. Selain itu diperoleh juga rata-rata waktu menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan untuk setiap stasiunnya. Terlihat bahwa untuk stasiun 1 itu rata-rata waktu menunggunya selama 0,00017 detik, sedangkan untuk stasiun 2 itu 0,00032 detik. Nah, diperoleh juga jumlah pelanggan yang menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan. Terlihat bahwa pada stasiun 1 itu rata-rata jumlah pelanggan yang menunggunya sebanyak 0,004
0,004 pelanggan dengan jumlah maksimum yang menunggu yaitu sebanyak 1 pelanggan, dan untuk stasiun 2 itu 0,007 pelanggan dengan maksimumnya 1 pelanggan. Terlihat bahwa maksimum value pelanggan yang menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan yang semula 3 itu mengalami penurunan yang cukup signifikan menjadi 1 pelanggan untuk setiap stasiunnya. Nah, selain number waiting dan waiting time, diperoleh juga tingkat utilitas atau tingkat kesibukan dari setiap research-nya atau dari setiap karyawan di setiap stasiunnya. Terlihat bahwa pada research 1 dan research 2 yang bekerja pada stasiun 1 itu tingkat kesibukannya sebesar 14,63%, dan untuk research 3 dan research 4 yang bekerja pada stasiun 2 itu sebesar 14,28%. 14,28%. Dapat terlihat bahwa tingkat utilitas dan kesibukan pada simulasi alternatif model antrian stasiun pengisian bahan bakar premium itu mengalami penurunan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menambahkan jumlah stasiun dan jumlah research dapat menurunkan tingkat utilitas dan tingkat kesibukan pada stasiun, sehingga antrian dan tingkat kesibukan stasiun pengisian bahan bakar premium pun dapat lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sistem sebelumnya. Selanjutnya, kita akan membentuk simulasi antrian pada stasiun bahan bakar Pertalite. Untuk proses simulasinya itu sama seperti simulasi antrian pada stasiun bahan bakar premium, yaitu untuk langkah pertama yang perlu kita lakukan adalah mengetahui jenis distribusi data yang digunakan dengan menggunakan tool input analyzer. Lalu kita klik icon new, lalu klik use existing data file, kita pilih data waktu antar kedatangan Pertalite, lalu kita fitting distribution-nya dengan menu fit all. Lalu diketahui bahwa data waktu antar kedatangan pada stasiun bahan bakar Pertalite ini mengikuti distribusi Weibull dengan expression sebagai berikut. Lalu selanjutnya kita cari tahu jenis distribusi pada data waktu proses pelayanan di stasiun bahan bakar Pertalite. Nah, untuk ini kita juga masih melakukan langkah yang sama, yaitu kita fitting distribution dengan menu fit all, dan diperoleh hasil bahwa jenis distribusi pada data waktu proses pelayanan ini mengikuti distribusi gamma dengan expression sebagai berikut. Nah, setelah kita mengetahui jenis distribusi data pada setiap data, yaitu data waktu antar kedatangan dan data waktu proses pelayanan, serta expression untuk masing-masing datanya, selanjutnya kita bisa masuk ke dalam simulasi. Pada simulasi ini, juga hanya terdapat 3 tahapan karena model antrian pada SPBU yang berlokasi di Batam itu adalah model query system, yang mana untuk proses awal itu kita menggunakan modul create yang menggambarkan proses kedatangan pelanggan pada stasiun pengisian bahan bakar Pertalite. Untuk modul create ini kita juga sesuaikan tipe dan expression-nya, yang mana expression-nya ini diambil dari expression pada data pada hasil input analyzer data waktu antar kedatangan yang mengikuti distribusi Weibull. Lalu setelah kita sesuaikan tipe dan expression-nya, kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pelayanan pelanggan pada stasiun Pertalite dengan menggunakan atau digambarkan dengan modul proses. Nah, pada modul proses ini kita menggunakan action yaitu sama, yaitu says delay release, dengan research-nya itu sebanyak 1, atau karyawan yang bekerja di stasiun itu hanya sebanyak 1 karyawan saja, dengan delay type yang kita ubah menjadi expression, dan expression-nya ini kita ambil dari hasil input analyzer data waktu proses pelayanan yang mengikuti distribusi gamma. Lalu setelah kita sesuaikan
sesuaikan, maka kita bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses penyelesaian pelayanan pada pelanggan dengan yang digambarkan dengan menggunakan modul dispose. Pada modul dispose ini tidak perlu ada yang disesuaikan. Lalu setelah kita selesai membentuk simulasi modelnya, kita setup run-nya terlebih dahulu. Untuk setup run-nya ini number of replication-nya masih sama, sebanyak 1, dan replication length yang menggambarkan lama waktu pengamatan, yaitu selama 2 jam. Itu kita ubah menjadi 2, yang menggambarkan 2 jam. Lalu setelah kita sesuaikan number of replication dan replication length-nya, kita bisa klik OK, dan bisa kita jalankan simulasinya. Nah, untuk simulasinya kita run. Oke, terlihat bahwa berikut merupakan simulasi pelanggan yang masuk ke dalam proses pelayanan di stasiun pengisian bahan bakar Pertalite. Bisa kita percepat saja, biar bisa langsung diperoleh result-nya. Nah, setelah run-nya itu selesai, akan muncul tab sebagai berikut, yaitu the simulation has run to completion. Lalu kita klik yes, dan berdasarkan report yang berisikan hasil analisis dan simulasi pada data waktu antar kedatangan dan waktu proses pelayanan pada stasiun bahan bakar Pertalite, diperoleh hasil bahwa jumlah kendaraan yang masuk ke dalam proses pelayanan itu sekitar 95 kendaraan, atau sebanyak 95 pelanggan masuk ke dalam proses pelayanan dalam waktu 2 jam pengamatan. Lalu diperoleh juga rata-rata waktu proses pelayanan pada stasiun bahan bakar Pertalite, yaitu selama 0,01 detik dengan maksimum 0,025 detik dan minimumnya 0,003 detik. Lalu diperoleh juga rata-rata waktu tunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan itu selama 0,0034 detik dengan maksimumnya 0,02 detik dan minimumnya itu 0, berarti tidak perlu menunggu untuk masuk ke dalam proses pelayanan. Selanjutnya juga diperoleh rata-rata jumlah pelanggan yang menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan. Nah, untuk jumlah pelanggan yang menunggunya itu maksimumnya sebanyak 4 pelanggan atau 4 kendaraan menunggu untuk dilayani, dan sedangkan untuk rata-rata menunggunya itu sebanyak 0,1637 pelanggan. Selain itu, pada report ini juga diperoleh tingkat utilitas dan kesibukan pada stasiun pengisian bahan bakar Pertalite, dan terlihat bahwa tingkat kesibukannya itu sebesar 31,32%. 31,3,2%, dan dapat diambil kesimpulan bahwa tingkat utilitas dan tingkat kesibukan yang sebesar 31,32% ini dapat menggambarkan bahwa tingkat kesibukan pada stasiun pengisian bahan bakar Pertalite ini tidak terlalu sibuk, tetapi untuk memastikan apakah tingkat utilitas ini sudah optimal atau belum, akan kita bentuk juga simulasi alternatif atau simulasi perbaikan pada stasiun bahan bakar Pertalite ini. Oke, pada simulasi alternatif atau perbaikannya itu masih sama seperti simulasi alternatif pada pengisian bahan bakar premium, yaitu kita menambahkan jumlah server atau bisa kita umpamakan sebagai jumlah pom pengisian atau jumlah stasiun pengisian, lalu jumlah karyawan di setiap stasiunnya itu yang semula hanya 1, atau research pada setiap stasiun itu yang awalnya itu hanya 1, kita tambah menjadi 2 untuk setiap stasiun. Ya, kita tambah menjadi 2 untuk setiap stasiun, kita ubah menjadi 2, kita bisa ubah jadi Pertalite 2, untuk ini kita Pertalite 2. Oke, nah untuk expression-nya ini masih sama seperti simulasi awal, yaitu mengambil dari hasil input analyzer pada data waktu proses pelayanan yang mengikuti distribusi gamma. Lalu setelah kita sesuaikan research dan expression-nya, kita bisa klik OK. Kita cek juga. Nah, untuk proses
pelayanan di stasiun 2 juga kita sesuaikan. Ini bisa kita ubah menjadi Pertalite 3, dan kita tambah juga menjadi Research 4, atau kita namakan itu menjadi Pertalite 4, atau karyawan keempat yang bekerja di stasiun kedua. Dan untuk expression-nya juga masih sama, mengambil dari hasil input analyzer pada data waktu proses pelayanan. Lalu setelah kita sesuaikan research dan expression-nya, kita bisa klik OK. Dan di sini juga kita menggunakan modul decide untuk menentukan kira-kira pelanggan itu akan masuk ke dalam proses 1 atau stasiun 1 atau stasiun 2 gitu. Untuk menentukan apakah masuk ke stasiun 1 atau stasiun 2-nya itu kita menggunakan type two-way by chance dengan persentase masuk ke dalam setiap stasiun itu sebesar 50%. Nah, untuk persentase masuk itu juga disesuaikan dengan tingkat kesibukan dari setiap stasiunnya. Jika stasiun 1 sibuk, maka pelanggan otomatis akan masuk ke dalam stasiun 2. Dan jika stasiun 2 sibuk, maka pelanggan akan masuk ke stasiun 1. Untuk modul create-nya itu masih sama seperti simulasi awal, yaitu kita ambil expression-nya itu dari hasil input analyzer pada data waktu antar kedatangan yang mengikuti distribusi Weibull. Dan untuk dispose-nya itu kita pasangkan pada tiap modul proses. Jadi setiap modul proses itu terdapat satu modul dispose. Oke, setelah kita selesai menentukan model simulasinya, kita bisa setup run-nya dulu. Sini number of replication-nya sebanyak 1, dan replication length atau lama waktu pengamatannya itu kita ubah menjadi 2, itu 2 jam. Lalu kita bisa, setelah kita selesai setup run-nya, selanjutnya bisa kita run simulasinya. Nah, terlihat bahwa di sini pelanggan akan otomatis terbagi menjadi 2, disesuaikan dengan kesibukan dari setiap stasiunnya. Nah, bisa kita percepat saja biar langsung diperoleh hasilnya. Bisa kita percepat biar bisa kita dapat hasilnya dan diperoleh report. Dan pada report ini terlihat bahwa pelanggan yang masuk ke dalam stasiun pengisian bahan bakar Pertalite itu sebanyak 95 kendaraan atau 95 pelanggan. Dengan rata-rata waktu proses pelayanannya itu selama 0,0068 detik dengan maksimumnya 0,024 detik dan minimumnya 0,0024 detik. Lalu diperoleh juga rata-rata waktu tunggu untuk mendapatkan pelayanan dari sistem antrian ini atau sistem pelayanan ini. Dan terlihat bahwa untuk stasiun 1 rata-rata waktu tunggunya itu selama 0,0003 detik, dan untuk stasiun 2 itu selama 0,0014 detik. Dan diperoleh juga jumlah kendaraan atau jumlah pelanggan yang menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan. Dan terlihat jelas bahwa pada maksimum value-nya yang sebelumnya itu pada simulasi awal itu sebanyak 4 pelanggan, maksimum sebanyak 4 pelanggan itu menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan. Nah, ketika kita perbaiki simulasinya, itu mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang semula 4 itu menjadi 1 pelanggan atau 1 kendaraan pada stasiun 1 dan 2 pelanggan pada stasiun 2, atau jumlah pelanggan yang menunggu untuk masuk ke dalam sistem pelayanan untuk setiap stasiun itu sebanyak 1 dan 2. Lalu kita peroleh juga tingkat utilitas atau tingkat kesibukannya, yang mana terlihat bahwa tingkat utilitas atau tingkat kesibukan research 1 dan research 2 pada stasiun 1 itu sebesar 13,59%, dan tingkat utilitas atau tingkat kesibukan untuk research 3 dan research 4 itu sebesar 14,89%. Dapat terlihat bahwa
Tingkat utilitas dan kesibukan pada simulasi alternatif model antrian pengisian bahan bakar Pertalite mengalami penurunan yang cukup signifikan. Hal tersebut menunjukkan bahwa dengan menambahkan jumlah stasiun dan research dapat menurunkan nilai utilitas dan kesibukan pada stasiun, sehingga antrian dan tingkat kesibukan stasiun pengisian bahan bakar Pertalite pun dapat lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sistem sebelumnya. Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa menambahkan jumlah stasiun dan research pada simulasi model itu dapat menurunkan nilai utilitas dan tingkat kesibukan pada SPBU, sehingga antrian dan tingkat kesibukan stasiun pengisian bahan bakar premium dan Pertalite pun dapat lebih rendah jika dibandingkan dengan kondisi sistem sebelumnya. Lalu setelah melakukan analisis dan simulasi dengan menggunakan software Arena, dapat disimpulkan kelebihan dan kekurangan yang terdapat pada software. Untuk kelebihannya, dengan menggunakan software Arena ini, kita dapat membentuk suatu simulasi model antrian yang serupa dengan kondisi sebenarnya, sehingga dapat menekan biaya penelitian. Serta pada software Arena ini memiliki versi gratis, yaitu student version tanpa batas waktu, sehingga memberikan keleluasaan bagi para pelajar. Sedangkan untuk kekurangannya, pada software Arena ini tidak dapat menghasilkan output yang optimal karena output hanya berdasarkan simulasi saja. Berikut merupakan referensi yang digunakan untuk presentasi kali ini. Sekian pemaparan presentasi hasil analisis dan simulasi antrian dengan menggunakan software Arena. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.